antusias banget. Beliau antusias untuk memberikan rahasia kiat-kiat beliau dalam berbisnis, karena beliau juga sangat paham seperti apa dunia migran ini. Jadi beliau memberikan ilmunya ini sangat bermanfaat sekali. Kalau kita mencari ilmu di tempat lain, kita tidak akan tahu dari mana dan tidak akan mendapatkan kiat dan bisnisnya seperti apa dari orang-orang hebat ini ya. Sambutannya dari saya supaya teman-teman ada manfaatnya dan benar-benar bermanfaat sekali. Dukung terus HPRTIS dengan acara seperti ini, dan kita akan memberikan dukungan juga kepada teman-teman. Apa yang teman-teman mau bisa dikirimkan, ide-ide apa bisa disembahkan atau dikirimkan buat HPRTIS. Jadi nanti kita akan mendukung seperti apa cara teman-teman yang mau adakan, karena kita juga memberikan yang terbaik buat teman-teman di sini. Jadi hari libur kita tidak hanya untuk berdiam diri, berkeluh kesah, mengeluhkan keadaan yang tidak bisa kita atasi seperti ini. Setidaknya kita bersama di sini berbagi ilmu yang sangat bermanfaat, dan ada suatu saat nanti itu pasti berguna. Dan saya sebagai wakil HPRTIS, terima kasih banyak semuanya. Teman-teman sudah hadir di acara ini dan mendukung semua HPRTIS event-event yang ada. Tetap semangat, dan saya minta teman-teman juga selalu mendukung keberadaan kita HPRTIS ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Rusti. Selanjutnya sambutan dari staf teknis tenaga kerja KBRI Singapura, Bapak Devril. Monggo Pak, waktu dan tempat kami silakan. Terima kasih Mbak Ete. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Wah, ini iya, ini udah 38 peserta, itu banyak juga ya. Selamat siang Pak Devril. Oke, selamat siang. Teman-teman, saya bahagia sekali nih bisa ketemu lagi sama teman-teman nih, walaupun masih ada COVID, kita tidak bisa keluar atau dibatasi untuk keluar, tapi bisa bertemu secara online, virtual, nggak apa-apa ya. Yang penting kita saling mengenal, kan orang kan banyak bilang tuh, tidak kenal maka tidak sayang katanya, betul ya? Betul. Tuh, nah, kenalan, oke. Pak. Ya, kenalan ya. Ya udah. Saya Devril Sogia, Mbak Eti mungkin beberapa teman udah pernah tahu ya, udah kenal yang pasti. Nah, saya udah berapa lama ya di sini ya, 1 tahun ya di Singapura. Sayangnya begitu baru datang tiba-tiba ada COVID, jadi nggak banyak ketemu sama teman-teman nih. Rencananya di awal tuh seminggu sekali kita ketemu, rencana di awal ya, tapi ternyata begini kondisinya ya sudah. Mudah-mudahan COVID cepat berlalu, ya kan? Kan katanya kan banyak orang bilang badai pasti berlalu ya. Nah, mudah-mudahan badai COVID pasti berlalu nih, gitu. Yang kedua begini, saya banyak terima kasih kepada pembicara Ibu Nur Hayati nanti yang ternyata kalau nggak salah bekas PMI juga ya, kalau nggak salah ya. Ya, bekas PMI juga. Jadi tolong Bu Nur Hayati bisa memberikan kiat-kiatnya kepada teman-teman yang masih betah bekerja di Singapura. Saya nggak tahu nih teman-teman mau bekerja di Singapura sampai kapan nih. Kalau Mbak Rusti mungkin nanti sampai dia tua kali, sampai dia umur 80 baru dia pulang mungkin gitu loh. Enggak Pak. Oh, Jangan, enggak Pak. ya? Oke. Nggak mau berakar. Saya nggak mau berakar di sini Pak. Saya akan kembali ke tanah air tercinta Pak. Oke, makasih. Nah mungkin kalau Mbak Rusti, kalau enggak Mbak Eti kali. Mbak Eti kayaknya agak lama nih, masih tahun 60 apa? Kira-kira 15 tahun lagi baru dia pulang kayaknya. Gitu loh. Nanti Sampai nenek-nenek, nanti sampai nenek-nenek. Nah, jadi gini, ya teman-teman semua di era COVID seperti ini, kondisi COVID seperti ini, memang saya banyak terima aduan bahwa teman-teman tuh banyak tidak dapat tidak bisa libur atau bagaimana gitu ya, seperti yang minggu lalu juga dibahas tuh di pertemuan dengan Home. Ya, kami katakan begini, ya, tolong teman-teman gunakan haknya. Saya hanya bisa menghimbau seperti itu. Tolong teman-teman berani bersuara, saya mau libur. Saya mengerti teman-teman mungkin majikan pasti menyatakan kita akan berikan kompensasi. Tapi ingat teman-teman itu bukan robot. Teman-teman itu adalah manusia yang perlu libur. Perlu istirahat. Ya ingat ya, teman-teman harus tidur atau harus istirahat 8 jam terus-menerus.
Tiap hari. Saya Ingat banyak itu. libur ya di rumah. Nah, ada yang banyak libur, ada ternyata yang nggak bisa libur ya. Untuk yang bisa libur, tolong diisi kegiatannya dengan yang positif. Ya, tolong ya. Nah, saling-saling berbagilah, berbagi informasi gitu ya. Tapi yang pasti saya katakan beranilah bersuara. Kalau teman-teman diam aja, teman-teman pendam di dalam hati, sakit sendiri. Yang rugi siapa? Teman-teman kan? Nah, terus yang ketiga, selamat datang Mbak Nafisah yang sudah kembali dari India nih. Aduh. Ya, sama-sama Pak. Saya juga makasih banyak atas pertolongannya Bapak. Info yang sangat berarti bagi saya. Ya, Akhirnya saya bisa kembali ke tanah air dengan selamat. Makasih. Ya, makasih sama-sama Mbak Nafisah. Jadi teman-teman begini ya, tolong diingat-ingat, tolong dicari informasi. Ada nggak teman di antara teman-teman tuh yang temennya atau saudara atau apapun tertahan di luar negeri karena COVID, seperti Mbak Nafisah ini tertahan 6 bulan di India, tiba-tiba saja gitu. Waduh, ini saya dapat informasi langsung ya, pada saat itu kami langsung koordinasi dengan itu saya dapat info 10 hari pas ada penerbangan. Oke. Ada penerbangan ke Indonesia. Makanya yang penting begini, begitu ada di luar negeri tertahan tidak bisa pulang, segera info atau lapor ke KBRI setempat. Itu pentingnya ya. Jadi pada saat Mbak Nafisah itu saya langsung koordinasi dengan KBRI di India, di Delhi waktu itu, dan alhamdulillah bisa segera pulang ya Mbak Nafisah ya. Ya, dari Bangalore pasti waktu itu pas ada penerbangan. Pertama kali dari Bangalore ada penerbangan. Oke. Kalau dari Delhi mungkin udah yang ketiga kali, tapi yang dari Bangalore pertama kali. Ya. Yang pasti saat ini kondisi India adalah lockdown, tidak bisa kemana-mana. That's it, ya. Oke. Yang berikutnya, sekali lagi teman-teman, kami ingatkan bahwa teman-teman di sini adalah bekerja. Bekerja kan? Atau mau jalan-jalan? Bekerja sambil jalan-jalan kalau off day, Pak. Bisa jalan-jalan nanti, tapi kumpulin dulu uangnya. Hasil jerih payahnya dikumpulkan ya. Digunakan nanti, silahkan berbisnis. Nanti ada Bu Nur Hayati, Ibu siapa, sorry? Nur Hayati yang akan memberikan kiat-kiatnya ya terkait dengan bisnis jarak jauh gitu loh ceritanya ya. Ingat, bijaksanalah menggunakan uang. Saya tidak melarang teman-teman untuk membeli sesuatu, tapi ingat, membeli sesuatu itu bukan konsumtif ya. Bu Nur Hayati pasti tahu itu, nanti bisa cerita banyak Bu Nur Hayati ya. Makasih ya Bu Nur Hayati ya, terima kasih sekali. Oke teman-teman, selamat ya dalam acara ini, semoga sukses semuanya, semoga bisa menjadi pebisnis unggul seperti Bu Nur Hayati ya. Amin. Jangan lupa tolong bertanya semuanya ke Bu Nur Hayati. Malu bertanya, sesat di mana? Nah, ya. Yang penting sesat di jalan, jangan sesat di kamar. Ya, ingat ya. Oke ya. Oke ya. Terima kasih ya teman-teman semua. Selamat ya. Terima kasih ke HPL RTS yang selalu melakukan kegiatan yang positif. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya mohon pamit dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita baca doa. Jadi Bentar Mbak, aku ngambil pulpen ya. Yang cerah. Aku ambil pulpen sebentar. Semua mau minta ilmu dari narasumber yang luar biasa. Mudah-mudahan acaranya berjalan dengan lancar, ilmunya bermanfaat kita ke depannya. Ya Allah. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Ibu Citra untuk memimpin doa. Ibu Citra. Citra nggak dibuka. Citra dibuka unmute-nya, Cit. Aduh, nggak tahu nih Mbak Citra ini. Oke, Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Sebelum berlanjut, kita untuk berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing.
Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berdoa selesai. Silakan Mbak Ete. Terima kasih Bu Citra. Iya. Yang ibu-ibu semua. Ya, oke. Sebelum acara dimulai, saya mohon kepada teman-teman semua untuk di mute ya, karena sayang kan kalau narasumbernya lagi jelasin sejelas-jelasnya, lagi nge-share ilmunya, kita tuh ada keganggu sama berisik di suara sekitar kita. Jadi mohon semua teman-teman peserta di mute. Jadi selanjutnya adalah acara inti kita, di mana pemaparan ilmu materi oleh narasumber yaitu Ibu Nursaiti. Waktu dan tempat kami persilakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Saya berharap dalam keadaan baik dan sehat selalu. Ini ya. Perkenalkan, nama saya Nurhaiti. Dulu saya pernah bekerja juga seperti teman-teman di mulai 2010 sampai 2011 saya bekerja di Malaysia, 2011 sampai 2013 saya bekerja di Singapura. Oke, mungkin Bu Eti bisa dibantu saya dengan slide-nya, tak kenal maka tak sayang, sekilas tentang saya, ya. Basicnya latar belakang saya dan latar belakang teman-teman semua di sini sama. Kita sama-sama pernah bekerja di negeri orang, pernah merantau, ya, pernah merasakan kangen-kangenan sama keluarga, terutama anak. Kalau saya dengan anak, karena waktu itu saya adalah seorang single parent yang memiliki 2 orang putri yang sangat luar biasa, ya. Sehingga di dalam hati saya ini bertekad, gimana caranya saya meninggalkan anak-anak itu tidak untuk selamanya, tapi hanya sementara saja. Lagi ya. Oke. Nah, ini adalah perjalanan. Artinya apa yang saya buat di dalam PowerPoint ini adalah pengalaman saya sebagai seorang pengusaha, di mana saya melakukan sendiri dan ini yang sudah saya lakukan, dan alhamdulillah sekarang saya tidak bekerja dengan orang lain, saya tidak bergantung dengan orang lain, karena saya sudah memiliki bisnis sendiri, bisnis yang saya bangun waktu saya masih bekerja di luar negeri atau bekerja di Singapura. Nah, ini sekilas tentang saya. Tadi ya saya sebutkan nama saya sudah Nursaiti, saya pernah bekerja di Malaysia dan di Singapura. Nah, sekarang saya memiliki perusahaan sendiri yang awalnya bergerak di bidang jasa. Nah, yang jasa ini adalah laundry kiloan. Waktu itu kami membuat sebuah bisnis yang saya pikir bisnis apa ya yang modalnya tidak terlalu besar, tetapi setiap orang sudah ada. Artinya di Indonesia ini kan setiap rumah sebenarnya punya mesin cuci, punya gosokan, cuman kadang-kadang males gitu. Nah, makanya saya ambil opportunity di situ, kita bikin bisnis yang pertama adalah bisnis laundry kiloan. Alhamdulillah kami sudah tidak memfranchise-kan dalam hal uang, yang memfranchise-kan artinya kami membagi ilmu. Untuk laundry ini sudah lebih dari 2.000 teman-teman di luar sana yang sudah memiliki laundry yang sama dengan kami, dan rata-rata sudah punya 2 cabang, 3 cabang, dan itu adalah kebahagiaan tersendiri buat kami. Dan 2015 akhirnya saya mengikuti sebuah pelatihan di mana pelatihan ini, nah ini ya ada gambar-gambarnya ya, di mana pelatihan ini saya mendapatkan pelatihan tentang
pembuatan makanan atau waktu itu pastry roti, ya. Pastry roti di mana narasumbernya dari sebuah perusahaan yang sangat besar, dan di situ saya tertarik untuk membangun bisnis makanan. Ya, nah dari bisnis makanan itu alhamdulillah berjalan sampai sekarang, dan karena saya termotivasi juga oleh salah satu pembicara di sana, yaitu tekad dan nekat, akhirnya saya bisa membangun bisnis makanan dengan satu atap, satu perusahaan CPN dan N internasional. Nah, ini alhamdulillah sekarang saya juga dipercaya oleh Pertamina untuk menjadi mitra binaan rekanan mereka, karena 2019 kemarin saya dinobatkan sebagai lokal hero untuk kategori kemitraan. Selanjutnya saya juga agregator ekspor untuk teman-teman UKM di seluruh Indonesia dari Bank Indonesia, dan saya juga dikandidatkan sebagai apa ya bilangnya, sebenarnya nggak enak juga ngomongnya, sebagai PNI Purna, pekerja migran Indonesia Purna yang berprestasi dari BP2MI atau Badan Pekerja Migran Indonesia tahun 2019 ya. Nah, ini sekilas tentang saya, Bapak Ibu. Sebenarnya keripik atau usaha makanan yang saya buat itu sangat simpel. Ini mungkin ada gambarnya ya. Boleh next slide, Mbak Eti? Nah, ini produknya sangat simpel, dan hampir semua orang suka dengan produk ini, yaitu aneka keripik. Ya, kalau teman-teman boleh lihat di supermarket atau di tempat-tempat belanja ya, rak-rak keripik itu menempati hampir 60% produk. Hampir 60%. Coba kalau teman-teman jalan-jalan gitu ya, kemana, ke Alfamart, kalau di sana Supermarket mungkin, Indonesia ya, Bu? Ya, supermarket Indonesia maupun supermarket luar negeri. Rata-rata itu produknya itu adalah aneka keripik. Ya, entah itu Cipato, entah itu Lays, dari itu apa ya, itu kan aneka keripik ya masuknya ya kategorinya. Nah, disitulah saya ambil opportunity atau kesempatan di mana saya, ternyata bisnis keripik ini bisnis yang sangat menjanjikan. Tetapi saya ada emotional sense atau pemikiran secara apa ya, bahwa saya ingin produk-produk Indonesia yang dikenal. Artinya, oke, saya mau bikin keripik, tapi saya mau bikin keripik pisang tanduk. Artinya pisang tanduk ini memang di Indonesia itu hits banget gitu. Dan di beberapa negara memang mereka belum kenal. Seperti itu. Atau keripik tempe. Nah, keripik tempe itu kan autentik Indonesia ya, teman-teman ya. Itu autentik Indonesia, dan saya ingin memperkenalkan. Bahkan waktu 2016, pertama kali saya bawa keripik tempe ini ke Belanda, ke Eropa, itu mereka sangat excited sekali, sangat bersemangat sekali. Indonesia ini punya cemilan yang tidak kalah enak dengan buatan keripik-keripik atau cemilan-cemilan buatan Eropa. Nah, di situ 2016 itu saya sangat bersemangat sekali dengan produk-produk Indonesia. Saya mulai 2016-2017 saya fokus di ekspor produk-produk Indonesia. Oke, nah 2019 saya sudah mulai merambah bisnis catering, walaupun belum begitu serius ya, antar teman saja gitu ya, ada ya kan, atau ada yang perlu snack box ya saya sebut. Tapi 2020 ini karena pandemi corona ya, semua hampir retail di Indonesia itu down, tidak tutup tapi down. Jadi penghasilan itu berkurang sampai dengan 70%, teman-teman. Dan itu membuat kepala saya berpikir bagaimana caranya kita bisa survive bisnis, tetapi tidak apa ya saya bilangnya, tidak merumahkan
pekerja-pekerja yang sudah kita hire, karena saya memiliki emotional feeling dengan mereka, di mana saya tahu setiap pekerja saya itu, satu ada yang single parent, satu ada yang memang suaminya sakit, satu ada yang membiayai anak-anaknya, dan macam-macam background yang membuat saya apapun yang terjadi, saya nggak akan merumahkan kalian. Akhirnya terciptalah 2 merek ya, dari 2020 ini karena pandemi corona ini, yaitu kalau teman-teman bisa lihat itu ada Jepas dan Haji Neneng. Itu bukan Jopas ya, Jepas. Jepas itu untuk divisi snack box dan lunch box atau catering. Haji Neneng itu untuk divisi kucing. Nah, kedua merek haki ini sudah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, dan saya mendapatkan fasilitas gratis alias tidak bayar. Jadi kalau teman-teman nanti mau usaha pulang ke Indonesia, atau sekarang masih di Singapura mau pulang ke Indonesia, atau mau dijalankan bisnisnya di Indonesia, saran saya, keluarga yang menjalankan di Indonesia, merapatlah kepada dinas-dinas terkait. Saya alhamdulillah semua legalitas gratis, nggak ada yang bayar. ERT, halal, haki, terus sampai CV saya, perusahaan itu saya gratis. Semua dapat fasilitas dari pemerintah. Artinya apa? Karena ada anggaran di situ untuk pengusaha UKM seperti kita waktu itu ya. Jadi kita manfaatkan, gitu, ya. Oke, next slide. Mbak Eti, oke. Nah ini selanjutnya. Nah ini tentang bisnisnya teman-teman. Bisnis itu semua beresiko. Saya nggak bilang bisnis itu tidak berisiko, tidak, itu salah. Semua bisnis ada resikonya. Tetapi permasalahannya resikonya itu kecil atau besar, ya. Dan di dalam kita berbisnis itu cuma ada 2 choice, 2 pilihan, berhasil atau gagal. Gitu. Nah, kalau yang gagal ini biasanya alasannya XYZ, macam-macam. Yalah, saya nggak ada basic bisnis, ya saya nggak pintar ngomong, saya nggak bisa presentasi, saya nggak punya produk bagus, saya nggak ini. Kalau seorang pebisnis itu jangan fokus pada masalah, fokusnya pada solusi. Saya bisa belajar, saya nggak bisa tentang ilmu packaging, saya bisa belajar, semuanya bisa dipelajari. Nah, saya basicnya sama dengan teman-teman semua di sini. Basicnya adalah pekerja. Kita biasa kerja sama orang, diperintah, Mbak Nuhaiti, kamu bikin ini ya. Nah, begitu kita berbisnis, semua memang atas inisiatif dan kemauan kita sendiri. Ya, atas kemauan kita sendiri. Artinya, mau bisnis itu berhasil atau gagal, itu tergantung kepada kita. Itu tergantung kepada apa yang membuat saya berhasil. Yang satu, saya memiliki impian yang besar, teman-teman. Impian terbesar saya itu adalah kedua anak-anak saya. Saya punya 2 orang anak, masih waktu itu kecil-kecil ya, kemudian baru waktu saya tinggalkan umur 8 bulan dan 2 tahun. Sekarang mereka sudah umur 10 tahun dan 12 tahun. Mereka lah very big dreams, gitu. Mereka lah impian terbesar saya. Banyak wanita atau ibu-ibu seperti saya beranggapan gini, saya boleh susah, tapi anak saya nggak boleh susah. Mungkin teman-teman juga banyak yang setuju yang seperti itu ya. Nah, yang kedua, memang saya bekerja keras sekali untuk mewujudkan bisnis dan impian saya berhasil. Artinya apa? Kita meninggalkan zona nyaman kita. Oh, kita bekerja dengan orang, kita pun kerja keras juga. Hasilnya nggak benar, pasti ada sesuatu yang negatif di situ. Artinya entah diomelin, entah disalah-salahin, entah dipotong gaji. Contoh, saya bekerja dengan orang, saya lagi cuci piring. Terus karena keteledoran saya, piringnya pecah. Artinya kan itu kan resiko kerja saya. Sehingga piring yang pecah itu kalau bosnya baik ya sudahlah, nggak apa-apa ya kan, it's okay, no problem. Tapi kalau bosnya perhitungan nggak bisa, itu piring harus diganti. Nah seperti itu adalah resiko. Ya. Nah yang terakhir, kita harus ya, kita jadi kerja keras terus gitu. Kita
work smart dengan memanfaatkan apa yang sudah ada. Artinya, kalau kita perlu perizinan, kita nggak punya duitnya, ayo saya akan merapat ke dinas terkait atau dinas terdekat di daerah saya, sehingga gimana saya caranya dapat perizinan secara gratis, seperti itu. Oke, nah selanjutnya, next slide ya. Nah ini, saya akan membicarakan tentang bisnis jarak jauh, karena teman-teman semua di sana kan jauh ya dari rumah ya, setuju kan? Ya, jauh dari rumah, artinya teman-teman masih di Singapura. Oke, next slide berarti. Nah, ini bisnis jarak jauh. Oke. Sepertinya saya mendengar. Siapa yang Bu Siti, sebentar, tolong ya teman-teman yang belum di mute bawah sebelah kiri, tolong tolong diklik gitu loh. Jadi ini background suara radio apa TV apa ini benar-benar ngeganggu. Ya, yang belum di mute tolong ya, yang belum di mute tolong di mute. Saya bisa lihat di sini di partisipan siapa yang masih dibuka. Jadi tolong narasumber saja yang bicara. Kalau mau bicara nanti bisa diklik kembali, itu bisa suara bisa keluar lagi ya. Makasih. Di suara masih kenceng banget, nggak kedengaran sih. Baik. Selanjutnya kita membicarakan tentang bisnis jarak jauh. Jadi kalau teman-teman mau bisnis jarak jauh, pilihannya cuma 2. Oke? Pilihannya slide ketiga, Mbak. Sorry. Nah, ya. Tipe bisnis jarak jauh. Bisnis jarak jauh itu pilihannya cuma 2, teman-teman. Ini yang kami telusuri dan kami pelajari. Yang pertama itu berupa investasi. Ya. Artinya cocok untuk teman-teman yang kurang suka tantangan. Artinya gini, aduh saya takut gagal, aduh saya nggak bisa ngomong, aduh saya nggak bisa memasarkan produk, aduh saya nggak bisa memanage, seperti itu. Nah itu jatuhnya ke investasi. Nah investasi aja ada macamnya, ya ada 3 macam. Di sini saya bikin 3 macam, 1, 2, 3, ya. Nah, investasi itu bisa berupa properti, teman-teman. Jadi, teman-teman yang masih bekerja, setiap bulan masih ada uang, uangnya bisa disisihkan sebagian untuk membuat properti. Nah, properti itu berupa apa? 1 kontrakan, ya. Jadi, misalnya nih, gajinya 5 juta ya, kalau dirupiahkan. 2 juta untuk kebutuhan hidup, 3 juta untuk disisihkan untuk investasinya. Artinya, teman-teman dari 3 juta kali 10, itu kan 30 juta. Kali 12, 36 juta. Dalam uang 36 juta itu, entah itu mau bikin kontrakannya yang loss atau petakan, atau mau bikin kontrakannya berupa 1 rumah, nah itu adalah investasi teman-teman. Oke? Nah, yang kedua bisa berupa ruko. Nah, ruko ini biasanya posisinya harus strategis. Jadi, teman-teman harus investasi tanahnya dulu, tapi tanahnya berupa pinggir jalan. Ya, nggak bisa di dalam rumah, dalam perkampungan itu agak susah. Nah, tetapi investasi ruko ini sangat menjanjikan dan menguntungkan karena apa? Karena biasanya modelnya sangat sederhana, tapi return-nya sangat cepat. Artinya dibandingkan dengan teman-teman investasi di rumah atau kontrakan, biasanya kalau ruko ini lebih mahal, ya. Misalnya, kalau 1 rumah per bulannya hanya 500.000 sewanya. Tetapi, kalau ruko atau toko, itu bisa 1,5 juta. Nah, itu ya, di situ perbedaannya. Selanjutnya ada di kos-kosan. Mungkin ada di antara teman-teman yang area perumahannya atau tempat tinggalnya dekat dengan sekolah, ya, dengan universitas, atau dekat dengan pabrik, atau dengan apa ya namanya sentra industri, itu cocok sekali bikin kos-kosan. Ya, atau nah ini toko atau ruko hampir mirip ya, toko sama ruko. Nah, ini contoh-contoh properti. Oke. Nah, selanjutnya adalah joint business atau investor.
saya tidak terlalu menyarankan ini karena biasanya kalau bukan orang yang terpercaya atau orang yang memiliki sistem yang bagus, mungkin akan susah ya. Tetapi nggak usah khawatir, di Indonesia ini kan sekarang sudah banyak bisnis franchise atau waralaba. Sehingga nanti teman-teman misalnya mau beli franchise apa, saya nggak tahu mau yang misalnya Break Bensu atau franchise-nya es teh lah atau apa, kopi kenangan apa yang segala macam, itu berupa investor juga. Tapi memang harus ada orang yang terpercaya. Ya, ingat, orang yang terpercaya baik itu family atau teman atau sahabat atau keluarga yang bisa memanage. Nah, yang selanjutnya adalah pemilik usaha kendaraan. Nah, ini juga nih bisa dijadikan investasi juga. Artinya, saya punya teman, dia masih kerja di Taiwan. Dia ini investasinya di mobil angkot, ya. Jadi beli 2 mobil angkot, nanti sistemnya setoran. Itu kan investasi. Jadi disewain ke tetangganya. Pokoknya dia nggak mau tahu sehari setorannya katakanlah 100.000. 2 mobil 200.000, berarti sebulan 6 juta. Kalaupun dia membeli kendaraan itu secara kredit, artinya cicilannya itu harus di bawah setoran bulanannya. Contoh, misalnya sehari 100.000. Kemudian dalam 1 bulan 3 juta. Maka dia harus ambil kredit minimal, maksimal sekali adalah 2 juta. Jadi 1 jutanya bisa di-saving atau disimpan untuk maintenance, untuk keuntungan dia. Nah, itu seperti itu. Nah, ada juga yang punya angkot atau truk. Nah, sekarang kan teman-teman mungkin tahu ya, di Indonesia itu udah ngehits yang namanya Gojek, Grab, dan lain-lainnya. Nah, itu kan juga ada angkutannya. Ternyata truk ini ya, mobil bak ya bilangnya ya, mobil bak atau truk, itu banyak yang disewain teman-teman. Dan itu nggak murah. 1 kali jalan paling murah itu 150.000. Nah, itu adalah gambaran apa ya? Gambaran kasar, 1 kali angkut 150.000. Kalau dia 3 kali angkut atau 4 kali angkut, itu omsetnya 600.000. 600.000 dikalikan 30 hari, itu udah berapa? 18 juta. Benar nggak? Kalau teman-teman beli mobil bak, nyicilnya cuma 3 juta sebulan, artinya 15 jutanya masuk ke kantong teman-teman. Ya kan? Nah, seperti itu. Itu adalah gambaran daripada usaha kendaraan. Karena kalau untuk di Jakarta sendiri, kebutuhan akan mobil bak atau mobil truk ini itu sangat besar sekali. Karena kan sekarang kalau ngangkut-ngangkut itu kan nggak boleh ya pakai mobil pribadi. Jadi mereka itu ya paling murah 150. Saya sudah pernah ngecek ya, itu dari rumah saya ke toko saya kan cuma nggak sampai 1 kilo, itu 150.000 ongkosnya. Nah, kalau yang lain-lainnya kan bisa 200, bisa 300.000. Nah, itu omsetnya lain lagi. Mungkin nanti bisa diatur dengan biaya supirnya, biaya maintenance-nya, atau biaya kerneknya. Nah, mungkin teman-teman bisa punya passive income sebesar paling rendah banget itu 5 juta. Ya. Nah, selanjutnya kita ke bisnis yang kedua. Bisnis model yang kedua, yaitu berupa aset. Nah, ini cocok sekali untuk teman-teman yang suka challenge atau tantangan seperti saya. Saya itu tipikal orangnya koleris, ya. Kalau teman-teman suka baca buku, koleris itu seperti apa? Koleris itu nggak bisa ditantang. Kalau ada orang kasih challenge ke saya, walaupun saya tidak berucap, tapi di dalam hati saya, awas ya, nanti kamu akan lihat saya akan lebih baik. Seperti itu. Ya. Jadi dari aset ini, usaha aset ini cocok untuk teman-teman yang suka tantangan. Artinya, kalau teman-teman punya skill khusus atau keahlian, nah saya kan di bidang kuliner nih, ya kan? Saya suka masak, saya suka bereksperimen, saya suka bikin-bikin menu, saya suka teknologinya, gimana caranya ini keripik walaupun nggak pakai pengawet tapi bisa tahan sampai setahun. Itu ada teknologinya. Ya, dan disitulah yang saya senang, itu tantangan buat saya, gimana caranya menciptakan produk gitu. Nah, itu ada macam-macam ya teman-teman. Ini ada fashion, nah ini yang senang gaya-gaya gitu kan, kerudung terbaru, ya kan, hijab zaman now gitu kan, atau suka
kuliner, masak-masak seperti saya atau bikin produk, atau teman-teman suka jual beli. Nah, itu juga bisa juga. Atau teman-teman sukanya jasa, ya. Jasa itu banyak sekarang ya, macam-macamnya. Oke, next slide Mbak Eti. Nah, selanjutnya adalah nah ini saya rincikan satu-satu, ya. Untuk bisnis fashion. Nah, bisnis fashion sekarang nggak perlu kita yang nyari bahannya, ya. Kalau teman-teman, duh Mbak Titi, saya kan bingung, nggak bisa jahit atau segala macam. Hello, sekarang zaman canggih ya, bisa kita cuma jadi maklonnya atau marketingnya aja, ambil selisih di situ, itu pun banyak orang melakukan dan banyak yang berhasil, ya. Sebagai namanya marketing atau reseller. Nah, kalau teman-teman memang saya memang pengen bikin sebuah brand sendiri sehingga saya harus boleh, nggak ada masalah, ya. Nah, untuk yang jual beli ini teman-teman ada 3-4 sistem, yaitu reseller, dropshipper, agent, dan distributor. Ya, dan yang untuk jasa, nah ini jasa juga banyak juga. Ada yang lagi ngetrend sekarang health and beauty, kecantikan, ada juga laundry kiloan, ada juga reparasi nih, ya. Saya atau renovasi itu juga sebuah bisnis juga yang bisa teman-teman kerjakan dan bisa dikontrol dari jarak jauh. Karena sekarang kan teknologi semakin canggih ya. Kalau dulu kan mau WhatsApp aja susah, mau video call susah. Sekarang semuanya sudah serba bisa. Yang penting ada kuota. Iya teman-teman ya. Oke, next. Next Mbak Eti, kita ke slide berikutnya. Nah, ini kuncinya. Mbak Titi gimana caranya memulai bisnis jarak jauh? Yang pertama, memang kita harus punya sistem, teman-teman. Ya. Nah, punya sistem artinya apa? Nggak usah sewa programmer yang canggih-canggih. Kita bisa belajar secara online, bisa di-download melalui smartphone kita nih, seperti ini ya, di-download nih. Di-download, terus kita lihat nih contoh, saya ada beberapa contoh sih sebenarnya aplikasi yang untuk memantau. Ya, ada beberapa contoh, tapi saya nggak mau sebutkan. Nanti kalau teman-teman tanya, baru saya kasih tahu aja. Nah, di aplikasi itu semua sudah terkontrol, dari mulai keuangan, dari mulai stok, dari mulai penjualan, dari mulai marketing, itu semua ada. Ya. Nah, yang kedua, itu memang komunikasi. Biar bagaimanapun, kita dengan yang menjalankan bisnis kita dari rumah, kita yang jauh dari rumah, memang harus sering-sering komunikasi. Saya ada beberapa investor kami yang memang bukan orang Indonesia dan jauh di sana ya, dari negeri yang cukup jauh. Kami rutinkan beberapa hari sekali untuk voice call atau video call. Ya, video call atau bikin Zoom seperti ini, sehingga progresnya itu ketahuan. Apa yang kami lakukan, daily rutinnya seperti apa, terus kegiatannya gimana, penjualannya gimana, terus produksinya seperti apa, ada kendala atau tidak, itu bisa dikomunikasikan. Nah, yang ketiga, memang harus saling percaya, teman-teman. Bangunlah relationship yang baik dengan partner kita atau dengan keluarga kita atau dengan orang-orang yang menjalankan bisnis kita. Oke, kita sibuk bekerja di luar negeri, nggak ada waktu. Tapi setidaknya kan kita punya hari libur atau punya time off. Nah, di time off atau hari libur itu, usahakan kita berkomunikasi dengan keluarga, kerabat, atau teman yang join atau kerjasama dengan kita, sehingga nanti komunikasinya tidak terputus. Oke, yang selanjutnya adalah nih, jangan ragu ya, jangan ragu bertanya. Artinya gini, kita join bisnis sama keluarga kita atau teman kita atau anak kita atau kerabat kita yang ada di Indonesia, tidak di Singapura. Misalnya kita contoh nih ya, contoh kasus.
Saya waktu di Singapura, saya ada join bisnis dengan teman saya di Indonesia yang bikin seragam sekolah. Ya, waktu itu kita masukin ke beberapa sekolah. Nah, kita punya rekening bersama yang bisa sama-sama kita kontrol. Tiba-tiba ada penarikan, contoh nih ya, contoh kasus saya, ada penarikan sekian juta. Nah, dari penarikan itu saya cari dong informasi, Mbak, kemarin nanti ke rumah yang gede, ada proyek kah? Gitu. Oh iya, Mbak Kiki, kita ada proyek ini. Nah, dia kasih ininya, kasih invoice-nya, kasih PO-nya. Oh ya, pembayarannya gimana? Saya nanya, nanti pembayarannya juga by transfer ke rekening kita. Ini nanti kan kita bisa sama-sama cek di internet banking, seperti itu. Nah, seperti itu, teman-teman. Jangan ragu-ragu nanya. Ya. Nah, yang selanjutnya, laporan-laporan. Nah, itu juga jangan disepelekan. Biar bagaimanapun bisnis itu dilihat dari laporannya gimana. Laporannya oke kah, tidakkah, ada masalah kah, ada kendala kah. Nah, ya, yang selanjutnya mengajukan pendapat. Bila dirasa ada kebijakan yang kayaknya nih nggak bisa nih, kayak seperti sekarang lagi musim corona. Terus tiba-tiba partner bisnis saya bilang, yuk kita expand bikin toko baru di depan Alfamart gini. Saya bilang, Bu, sorry ya, bukannya saya senang dengan ide Ibu, tetapi sebaiknya kita tunda dulu sampai tahun depan, sampai keadaan agak membaik, karena sekarang itu kan bisnis retail, bisnis penjualan semua lagi turun. Kayaknya kurang bijaksana kalau kita buka toko baru, takutnya nanti malah omsetnya jelek, kita malah rugi. Nah, seperti itu teman-teman, boleh komunikasi. Ya, jadi ada interaksi antara kita dengan mitra kita sehingga nanti akan tercipta suasana yang kondusif. Selanjutnya, nah ini promo. Kalau teman-teman perhatiin, saya punya Instagram yang khusus untuk bisnis, itu saya selalu promo di situ. Saya selalu promo, kami selalu promo, ya, promo tentang produk, ya. Jangan promonya tentang kegalauan hati. Hari ini bos gue nggak keren banget, nah, jangan ya. Jadi kita harus sering-sering promo, mengeluarkan statement yang positif, belajar mengeluarkan statement positif, belajar mengeluarkan sikap dan kata-kata yang positif. Sampai saya punya teman, sahabat saya, teman-teman, dia sebuah HRD di perusahaan yang lumayan gede. Dia ada cerita ke saya sedikit gini. Gue sih kalau mau gampang, lihat aja media sosialnya. Oh, maksudnya Mbak, lihat aja Facebooknya, isinya apa? Marah-marah kah? Suka menghujat kah? Suka menghina kah? Atau dia hobinya jualan, dia promo terus. Nah, itu ya akan kamu lihat di Facebook saya. Saya bilang, nah, kalau kamu cari mau rekrut orang marketing, nah orang yang kayak gini cocok gitu, yang suka promo. Ya. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya kuncinya apa lagi nih? Walaupun ditaruhnya di tengah-tengah ya, bukan ini nggak penting, ini sangat penting. Teman-teman, libatkan Tuhan dalam setiap bisnis kita. Minta langsung sama yang di atas untuk melindungi, untuk melancarkan, menjauhkan dari masalah-masalah. Karena setiap usaha atau bisnis itu banyak masalah, ada masalah, bukan banyak, ada aja masalahnya. Pasti ada, saya nggak bilang nggak ada. Nah, itulah kekuatannya yang harus kita minta sama Tuhan, sehingga kita punya kepedean, kepercayaan diri tersendiri karena kita selalu melibatkan Tuhan. Jangan curhat sama manusia, please ya. Kebiasaan kita nih, cewek-cewek, ibu-ibu, sukanya curhat sama orang, apalagi orang yang salah. Aduh, jangan sampai ya. Segala sesuatu itu dicurhatkannya sama Tuhan, teman-teman. Ya, bangun sepertiga malam cerita. Saya kalau bangun gitu, saya cepat, ya Allah, hati saya ini hari ini capek banget. Produksi banyak banget. Tapi anak buah why gitu ya. Itu ceritanya. Oke. Nah, yang selanjutnya.
membuat kurva perkembangan usaha secara berkala. Artinya gini, nggak usah bikin yang canggih-canggih, teman-teman. Kita bikin laporan secara manual sendiri aja. Bulan Januari, pemasukan 1 juta. Bulan Februari, pemasukan 1,5 juta. Artinya ada kenaikan. Bulan Maret, pemasukannya turun 900. Nah, itu kan kita bisa tarik kurva naik, terus turun ke bawah. Ya. Nah, yang selanjutnya ini, sempatkan diskusi waktu luang, artinya kita dengan mitra kita atau orang yang kita percayakan untuk bisnis kita itu jangan ada sifat seuzon gitu. Kita harus punya waktu luang sama dia untuk ngobrol, untuk saling jujur ya. Selanjutnya tuh saling jujur, yakin dan percaya bahwa bisnis yang kita jalankan akan berhasil. Teman-teman, saya bermitra dengan beberapa orang, alhamdulillah sampai sekarang. Dan beberapa mitra kami atau investor kami itu bukan orang Indonesia. Bukan orang Indonesia. Tapi sampai sekarang, sudah memasuki tahun keempat, hubungan kami, silaturahmi kami masih sangat bagus, karena kami menjalankan ini yang semua saya buat inilah yang saya lakukan, teman-teman. Inilah yang saya sharekan. Artinya, saya ingin berbagi kepada teman-teman, bagaimana sih caranya, kok bisnis jarak jauh? Mungkin susah ya. Sebenarnya nggak susah. Yang penting kita tahu kuncinya, kita tahu intinya, kita harus seperti apa. Dan kita jangan sampai kita salah juga memilih partner. Kadang-kadang gini, uang tidak mengenal saudara, betul ya? Tidak mengenal saudara, betul. Tetapi kalau kita mengikuti sistem yang benar atau cara yang benar, insya Allah dengan uang itu kita akan punya banyak saudara. Nah, itulah sekilas tentang paparan saya. Mungkin saya akan banyak ditanya jawab saja. Teman-teman yang ada pertanyaan atau ada yang mau sharing, yang sudah punya bisnis jarak jauh, atau sudah mulai bisnis, silahkan untuk bertanya, kami serahkan kepada Ibu Eti. Silahkan Bu Eti. Terima kasih Bu, pemaparannya sangat jelas. Menarik kan ya teman-teman? Nah, jadi mungkin dari kita semua di sini, karena kebanyakan PMI satu ya, kalau kita walaupun kita ngambil UT atau sekolah tinggi, mungkin bahkan ada teman-teman kita yang asalnya dari kerja di Indonesia itu udah ada yang S1, S2 loh sebenarnya. Mereka kerja ke Singapura, atau ada juga yang dari SMP terus melanjutkan sekolah di sini. Tapi kan kalau kita nanti udah lama di Singapura, mungkin kendala umur ya. Kalau kita kerja di perusahaan itu kan kalau umurnya udah lewat, perusahaan nggak nerima. Jadi kayaknya peluang usaha itu lebih utama. Jadi alangkah bagusnya kalau kita ada skill tersendiri. Skill, ilmu, dan modal kayaknya udah cukup ya untuk kita pensiun. Mungkin ada teman-teman yang berniat pensiun dalam tahun depan atau 2 tahun. Kayaknya kan kita masing-masing udah ada planning ya. Soalnya kalau hidup nggak ada planning, mungkin hidupnya biasa-biasa aja, nggak punya tabungan, kerjanya akhirnya kalau udah kelamaan kerja boring juga, sama kok gini-gini aja sih hidup aku, nggak ada kemajuan. Kadang-kadang kita ngelihat teman sendiri, kok dia bisa gitu, padahal mungkin kesalahannya ada di kita sendiri. Walaupun rezeki sama takdir itu beda-beda, tapi kan setiap orang cara menyikapi hidup itu pastinya kurang lebihnya tergantung kemampuan diri kita juga. Itu sebab betapa pentingnya kita menimba ilmu. Ilmu itu dari mana saja, nggak harus yang berbayar, yang gratis juga banyak. Buktinya hari ini kita bisa nimba ilmu gratis dari Ibu Nur Hayati. Makasih banyak Bu. Ini ada teman-teman yang udah angkat tangan ya, Mbak Yurnani. Nah, Mbak Yurnani boleh bertanya kepada Ibu langsung. Ya, Bu Eti, selamat siang ya. Aku mau tanya, Ibu waktu itu dapat bantuan dari instansinya gimana tuh Bu? Oke. Bantuan ya. Baik. Karena kalau gitu kita kan harus tahu jalur ya. Jadi betul. Kan udah berpengalaman, jadi bagi ilmu. Gini Ibu, step pertama yang mesti Ibu lakukan
adalah ibu berkoordinasi dulu dengan Oke, nanti mereka akan memberikan ibu namanya nomor izin usaha, NIB, nomor izin berusaha, NIB namanya Bu kalau sekarang ya. Jadi nomor izin berusaha. Dari NIB itu nanti ibu datang ke dinas koperasi dan UKM. Setiap daerah kalau saya kan DKI, saya ke dinas yang di DKI. Bawa surat contoh, usahakan jual makanan, bikin gitu. Saya perlu bantuan legalitas nih. Ya, itu yang saya perlukan. Nah, ibu nanti akan diarahkan untuk ke bagian UKM. Nah, nanti ibu akan dikasih formulir isi, ya, isi sejelas-jelasnya dan sejujurnya. Nah, biasanya nanti mereka akan menghubungi kita kalau ada fasilitasnya. Misalnya gini, Bu, nanti di bulan Desember ada fasilitas sertifikat halal untuk 100 UKM. Ibu mau ikut? Nah, kalau mau ikut, ibu register daftar. Kalau sudah daftar, nanti ikut sosialisasinya, Bu. Tetap. Nah, kalau udah ikut sosialisasi, udah enak, Bu. Berarti ibu sudah dikenal. Jadi, misalnya kan kalau halal itu kan yang mengeluarkan MUI ya, Majelis Ulama Indonesia. Nanti akan datang ke tempat produksi, misalnya bikin produksinya apa, kayak saya, keripik pisang. Prosesnya seperti apa, kasih lihat aja. Nah, nanti bahan bakunya seperti apa, kasih lihat aja. Nah, nanti dia proses, nggak lama, paling setelah kita tempat produksi didatang itu 2-4 minggu, sertifikat halal kita sudah keluar. Nah, seperti itu jalurnya ya Bu. Kalau mau yang gratisan, memang menunggunya agak lama, tetapi kan kita free. Kalau kita urus sendiri, tidak melalui jalur istilahnya jalur pemerintah atau jalur bantuan, cepat memang, tapi kita harus keluar uang 3,5 juta sampai 5 juta untuk sertifikat, ya kan? Kan sayang kan? Nah, daripada kita keluar 3,5 juta sampai 5 juta, lah, lebih baik kita berkoordinasi aja. Datang ke dinas terkait, seperti itu ya Bu, Dinas Koperasi dan UKM. Di situ pasti ada. Ibu perlu apa? KIRT, izin rumah tangga untuk pembuatan anolan. Hal nasional ini. Mereka nanti langsung kasih NPWP nggak Bu? Kalau NPWP itu urusannya apa? Ya, pasti KTP kan syaratnya harus KTP, NPWP itu udah hak wajib ya. Kita sebagai warga negara mendapatkan NPWP-nya dari mana? NPWP-nya kan nanti kan dari kantor pajak Bu. Ibu register aja. Jadi setelah bayar pajak baru nanti kita dapat NPWP ya? Iya. Ibu bawa KTP ibu ke kantor pajak terdekat. Ya, terdekat dengan rumah, bilang saya mau bikin NPWP untuk usaha kecil menengah saya. Karena kan nanti kan UKM itu kan ada pajaknya, tapi kecil 0,0 sekian ya, 0, sekian persen gitu kan, beda sama pajak usaha pengusaha gede. Itu Bu. Berarti ini setelah kita urus ke UKM, koperasi dan UKM, setelah surat itu keluar, baru kita bawa ke untuk mengeluarkan NPWP ke dinas pajak, begitu ya? Bukan, urutannya gini. Ibu ke dinas pajak dulu. Oh, pertama ya? Oke. Ya, itu yang pertama. Ibu ke dinas pajak dulu, bikin itu NPWP, nomor pokok wajib pajak. Oke. Setelah Ibu punya itu, Ibu baru ke dinas. Bawa. Oh, berarti dinas kedua ya? Sama bawa surat keterangan dari yang kelurahan bahwa saya punya usaha nih Pak, nih kelurahan saya sudah tahu sama kecamatan gitu. Pasti mereka tanya usahanya apa Bu? Ya itu sebutin aja.
Nah, ibu perlu bantuannya apa? Mereka kan nanya gitu. Iya Pak, saya perlu misalnya sertifikat halal. Oke Bu, nanti tahun ini kita ada di bulan ini sama bulan ini. Gitu. Dan jangan lupa, ibu minta kontak nomor teleponnya ya Bu. Kontak nomor telepon orang dinasnya supaya ibu bisa berkoordinasi. Oh, oke. Gitu. Nah, misalnya contohnya Maksudnya orang dinas yang mana nih? Yang UKM atau orang dinas yang pajak? Orang dinas UKM-nya. UKM, oke. Supaya nanti ibu bisa berkoordinasi. Misalnya namanya Ibu Sri. Mbaknya dicatat ya. Itu mbaknya Iya. UKM. Dulu ini saya catat. Ibu minta aja. Itu hampir semua perizinan mereka kasih gratis. Ya, jadi kita nggak usah keluar-keluar duit lagi deh. Cuman emang harus nunggu sabar aja. Karena kan gantian ya dengan yang lain. Seperti itu, Bu. Nah, kalau ibu mau jadi mitra binaan seperti saya juga mitra binaan, Bu. Saya mitra binaan Pertamina namanya. Oh ya, gimana itu peruntukannya untuk modal, Bu. Artinya, saya nggak punya duit banyak. Saya mau membesarkan bisnis saya. Nah, semua BUMN, semua instansi pemerintah atau lembaga-lembaga ya, itu mereka punya yang namanya CSR, ya. Nah, di CSR itu ada untuk membantu pengembangan usaha UKM. Bantuan modal usaha begitu ya? Ya, jadi ibu nanti bisa lihat di internet, bisa lihat mitra binaan Pertamina, mitra binaannya PLN, mitra binaannya Wijaya Karya, itu semua ada. Tinggal di konteks saja. Ya. Dan untuk mitra binaan itu kita bisa dapat pinjaman sampai 2 miliar. Nah, kan lumayan kan kalau kita minjem ke bank itu kan syaratnya banyak A sampai Z dan kita kadang-kadang nggak bankable. Kalau saya kan tidak bankable, artinya saya nggak punya persyaratan untuk ke bank. Tapi kalau kita jadi mitra binaan, yang penting kita sudah punya usaha. Oh, kalau kita mendaftar jadi mitra binaan gimana tuh, Bu? Atau mereka yang rekrut atau kita yang mengajukan? Jadi gini, Bu. Saya dulu cari di internet. Mitra binaan Pertamina, nanti akan keluar. Ibu nanti tinggal klik aja di situ. Atau kalau misalnya teman-teman di sini yang sudah punya usaha dan mau jadi mitra binaan Pertamina, boleh kontak saya. Nanti saya kasih langsung nomor telepon orang Pertamina-nya. Saya butuh ya. Boleh, kalau misalnya mau nanti bisa japri saya, nanti saya kasih. Oke. Ya. Nanti minta nomor WA-nya Ibu ya. Ya, baik. Fit ya. Sudah cukup menjawab, Ibu? Paham ya, Mbak Yurnani. Semoga dicatat ya. Ya, saya sudah catat semuanya. Yang lain juga boleh catat ya. Jadi buat berbagi ilmu ya, si Ibu kan sudah sukses, biar kita ketularan ikut sukses semua. Sekarang beralih ke kolom chat dulu, Bu ya. Aku bacain pertanyaan yang dari kolom chat. Dari Setia Tuti. Kak, saya mau tanya, misal mau buka transportasi kayak Gojek, kurang lebih investasi berapa? Harus minta surat izin dari kepolisian tidak? Nah, Ibu, tolong jawab, Bu. Transportasi ini ya, transportasi Gojek. Nah gini, saya punya teman juga PMI, beliau di Belanda, ya, kerja di Belanda, dan dia punya beberapa mobil di sini. Banyak sebenarnya. Yang penting yang nyewain itu satu punya SIM, surat izin mengemudi, sama untuk daftar ke Gojeknya itu dia perlu surat keterangan apa ya? Surat keterangan bukan apa sih namanya? Kelakuan baik, SKKB ya, surat kelakuan baik. SKKB. Ya, apa sih namanya itu kalau yang di kepolisian tuh surat kelakuan baik. SKKB ya? Deh kalau salah, betul SKKB. Itu aja, dua itu. SKCK. Baik. Oh, SKCK ya sekarang ya, surat keterangan kelakuan baik ya. Ya, SKCK ya. Nah, itu aja. Jadi teman-teman, yang penting nanti bermitranya sama supirnya terpercaya aja, gitu. Nah, dia sistemnya seperti ini pengalaman teman saya ya. Dia punya mobil
Ini yang gokar ya kalau mobil ya. Dari 5 itu setiap bulan setoran sistemnya. Jadi dari satu tempat ke satu ada yang Itu ada ayam, suara ayam siapa tuh Mbak? Di mute Mbak. Jadi seperti itu sistemnya. Jadi sistem setoran setiap bulan. Nah, kalau teman-teman belinya kredit ya, carilah setorannya yang di bawah, yang paling enggak di atasnya kredit gitu. Contoh, kredit mobilnya 2 juta. Nah, nanti kalau mau nyewainnya 3 juta ya. Karena yang 1 jutanya satu buat maintain, satu buat keuntungan kita. Gitu ya. Kalau mobil seperti itu. Kalau mobil bak, teman-teman ya, saya juga ada teman juga yang dia nyewain mobil bak untuk bokar. Itu juga sama, sistemnya setoran. Misalnya setoran sehari 300.000. Ya, karena kan gobak mobil bak itu kan lebih mahal. Ya, lebih mahal. Nah, misalnya sewanya sebulan cuma 5 juta, berarti dia harus setoran di bawah di atas seperti itu ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau saya itu emang enak mobil bak itu kalau didapat Gosen ya, Gosen atau apa sih itu yang buat aplikasi mobil bak itu gitu ya. Ada lagi mungkin pertanyaannya? Oke, makasih Bu Titi. Mbak Sevia Tuti, nyimak ya. Kameranya ditutup, tapi mudah-mudahan menyimak ya paparan yang disampaikan oleh Ibu. Oke, di sini ada yang raise hand, di kolom kedua ada Mbak Umiati. Monggo Mbak Umiati di unmute. Silakan bertanya. Bu Nur Jati, terima kasih ya tadi sudah kasih infonya dari saya. Oh ya, sama-sama. Sama-sama. Mbak Umi. Bu, saya mau tanya. Iya, Bu. Saya kan pulang ke Indonesia secara mendadak. Terus saya juga kayak kalau mau bikin usaha juga modal terlalu tipis. Tapi saya ada planning juga ada karena ada pelanggan. Tapi di dalam ini modal saya terlalu kurang gitu. Terus untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah itu dari kantor kepala desa aja tidak merespon. Terus gimana? Jadi gini, respon dari kantor kelurahan itu kurang gitu. Ibu, Ibu kalau dari kantor kelurahan untuk pembiayaan memang jujur kurang, ya. Ibu jangan ke kelurahan, Ibu langsung ke dinas. Dinas gitu. Ibu domisili daerah mana? Saya di daerah Magelang, Jawa Tengah. Ibu ke dinas koperasi dan UKM daerah Magelang. Saya kurang tahu di mana. Ibu cari searching di internet, ya. Dinas Koperasi dan UKM. Nah, biasanya mereka tuh ada bantuan-bantuan untuk UKM yang mesti baru. Coba cari infonya ke dinas, ya, Ibu ya, Dinas Koperasi dan UKM. Nanti Ibu bawa KTP, bawa NPWP, ya, dan nanti mereka biasanya suruh isi formulir untuk diisi. Nah, Ibu ikutin aja. Memang kalau bantuan ini kita bilangnya apa ya, nggak mudu-mudu gitu ya, nggak seminggu, 2 minggu gitu. Kadang-kadang nah, tapi kan setidaknya kalau ada kegiatan atau ada pelatihan, biasanya kan ada kompensasinya, Bu. Nah, itu kan bisa kita kumpulkan untuk modal juga, benar nggak? Ya. Karena mungkin karena saya kemarin udah koordinator dengan pasar, karena saya terjun langsung di pasar, bukan saya langsung terjun. Kemarin saya sudah ngomong ke itu semua di pasar, saya dapat izin, tapi mungkin disuruh minggu depan baru mulai gitu. Nah, ya. Ibu kalau sudah di Indonesia, Ibu ke BP2MI Jawa Tengah.
BP Semarang. 2MI. Ya, Semarang. Semarang ya. Oh iya Enggak. benar, di Semarang. Di Semarang kon itu Budak Payung. Ah, Ibu ke sana, di sana Ibu ke bagian pemberdayaan. Datang aja. Di Budak Payung, Mbak, yang buat itu KTLN itu Oh, KTP, oke. Saya tahu yang KTLN. itu. Ya. Yang itu daerah saya itu Budak Payung saya tahu. Ibu ke BP2MI Semarang, tapi ke bagian pemberdayaan. Perkenalkan diri Ibu, ya. Terus nanti mereka ada program pelatihan untuk PMI Purna yang mau usaha. Dan biasanya pelatihannya itu kan kita ada kompensasi. Nah, kompensasinya itu bisa digunakan untuk modal usaha. Ya. Seperti itu, Bu. Iya. Nah. Oke, makasih. Karena kita kan ada macam community gitu di pasar. Jadi kita dikelola satu orang itu satu. Tapi karena saya punya suami sudah punya KTA, terus saya udah minta izin untuk saya sendiri saya bayar separuh harga gitu. Tapi yang lain karena teman saya itu satu orang bisa bikin 1, 2, 3 produk. Kenapa saya mau bikin 2 produk gak bisa gitu? Nah, ini jadi kendala saya sekarang adalah saya mengajukan kalau yang lain bisa membuat 2 produk, kenapa saya nggak boleh gitu? Ada di situ ada pertanyaan juga karena saya purna PMI gitu. Jadi saya harus bayar dia. Mereka pikir dengan purna PMI kita punya duit banyak gitu. Tapi ini saya posisinya saya pulang itu mendadak gitu. Belum ada persiapan. Kalau memang saya plan 2 tahun lagi kerja, baru saya mau purna gitu. Ya, Bapak Ibu ke BP2MI aja. Di sana ke pemberdayaan ya. Kalau Ibu perlu infonya nanti Ibu WA saya, nanti saya coba cari infonya ketemu dengan Bapak atau Ibu siapa di sana di Semarang ya. Oke. Ya. Terima kasih Mbak Nafisa, terima kasih Ibu. Tadi lanjut ke Mbak Umi lagi ya. Iya, sama-sama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Titi. Halo Mbak Umi, ya gimana Mbak Umi? Ini mau tanya, kalau kita umpamanya buat produk keripik atau buat apa itu, labelnya itu belinya di mana ya? Labelnya, maksudnya nama keripiknya, kan nanti ada komposisinya itu gimana? Oh, label. Oke, ini saya udah contoh di label. Label. Maksud Ibu label sepertinya di mana? Itu packing bag. Maksudnya daftarnya dapat itu dari itu gimana prosesnya? Ibu, kalau untuk label ininya, ini biasanya lembaran seperti ini. Nih ya, kita lembaran seperti ini. Nanti Ibu gunting sendiri. Dan ini biasanya ada di percetakan, Bu. Gitu. Percetakan. Daftarnya dapat itu label gimana? Nah, untuk tahu tentang label ini isinya apa aja, ini ada pelatihannya, Bu. Nah, pelatihannya itu biasanya ngadain dinas. Makanya dari tadi saya nggak dibayar sama dinas sih, enggak. Cuman kalau Ibu mau pelatihan gratis, dinas ngadain tuh. Ibu mau pelatihan tentang packaging, ini juga saya tahu dari dinas semua. Gitu loh. Gitu. Gimana caranya? Diajarin nanti. Misalnya, cara bikin packaging. Kalau teman-teman mau pelatihan tentang packaging, saya juga bisa kasih. Mungkin nanti bisa berkoordinasi ya dengan Mbak Eti. Gimana cara bikin label produk, isinya apa aja, yang wajib dicantumkan apa aja. Ya, ini ada semua ilmunya. Nah, kalau daerah saya itu pisang itu banyak sekali, kan banyak yang nanam di hutan perhutani itulah pisang. Iya Bu, jadi gini, produk pisang itu sekarang inovasinya macam-macam.
Ya, ini aja saya bikin rasa-rasa nih. Ada yang rasa pedas, ya, biar benar itu. Ada yang ini labelnya nih, contoh label saya ya. Ini labelnya. Tuh. Ini bikin di percetakan. Selembar cuma 8.000. Jadinya sebanyak ini. Ya kan? Nah, caranya nanti ini datang aja ke dinas. Biasanya dinas itu mereka punya tuh rekanan-rekanan percetakan atau digital printing, atau ini searching, ya, searching di Google, ini searching digital print area, misalnya area di mana? Digital print Kayaknya Batang. Ya. Oh, saya daerah Batang, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Oke, nanti ketik di sini digital print area Batang. Nanti akan keluar. Nah, itu tinggal datengin. Gitu. Bilang mau bikin label seperti ini. Label Batang Pekalongan. Wah, Pekalongan malah udah banyak. Nih, bikin label seperti ini. Saya bikin label makanan. Nanti diarahkan. Atau kalau misalnya ibu mau yang setiap percetakan sih ada, Bu. Setiap percetakan untuk desain label ini ada. Dan tapi kalau mau nggak... buat keripik bisa tahan beberapa bulan gimana, Bu? Kalau orang kampung biasanya nggak bisa, kadang agak amos atau gimana gitu. Biar bertahan sampai berbulan-bulan gitu, gimana caranya? Kalau untuk teknologi makanan, saya nggak bisa cerita di sini ya, Bu, karena itu prosesnya panjang dan banyak. Tetapi secara global, perlu waktu lagi ya, Bu ya, next ya. Iya, nanti kita pun WhatsApp aja. Kalau untuk itu, kalau teman-teman mau, kita bikin latihan sendiri, jadi teman-teman tahu rahasianya. Karena kalau saya paparin di sini, mungkin waktu kita habis nanti. Iya, nggak cukup waktunya ya. Nggak cukup waktunya. Oke, ada lagi? Oke, makasih Bu Titi. Iya, sama-sama Ibu Umi. Yang lain? Terima kasih Mbak Umi. Di sini ada yang resen lagi, Mbak Melati. Mbak Melati, monggo silakan. Ya, halo Mbak Melati, silakan. Benar. Loh, gak ada videonya. Adik gimana? Rokim? Mungkin saya cuma akan kameranya kita itu ada di sini sampai seperti seorang PNS yang bisa pensiun sampai usia 55 tahun atau 60 tahun gitu, PNS itu ya. Karena kita masih ada di sini, kalau kita melakukan usaha di sini itu diperbolehkan atau tidak, itu katanya kan tidak boleh. Itu bagaimana? Terus kalau kita memang harus melakukan usaha di rumah di Indonesia, itu kita cari modalnya itu kadang memang dari perbankan. Nah, itu apakah kita harus memiliki proposal? Itu kalau kita belum, tapi saya sebetulnya berminat untuk jadi apa itu tadi, putra binaan. Itu mitra binaan, Bu. Mitra? Ya, mitra binaan. Ya, mungkin saya lebih tertarik pada jadi mitra binaan tadi. Akhirnya kita belum ikut ke mitra binaan. Seandainya kita mencari perbankan, itu apakah kita harus membuat proposal? Kita mau usaha apa, terus gimana caranya? Oke, saya tangkap dulu. Kalau kita mau jadi mitra binaan, syaratnya harus sudah ada dulu, Bu, usahanya. Artinya, kalau ibu usahanya belum ada, nggak bisa jadi mitra binaan. Gitu. Apa yang mau dibilang? Gitu. Kalau sudah berjalan ya. Iya. Pasti akan diusahakan. Apa itu kita sudah ada ide apa itu sebenarnya sudah ada. Nah, itu tadi
saran saya, kalau ibunya masih di luar negeri, bukan Apa ya dia suaranya? kepada keluarga. Artinya ada suami, ada anak, atau ada family yang di Indonesia yang bisa dipindahkan, Bu. Ya, mewakili ibu. Tapi syaratnya memang harus dari usahanya. Kalau belum ada usahanya, nggak bisa gitu loh. Mungkin ibu nanti ada anak atau suami ibunya di rumah misalnya usaha kecil-kecilan, jualan sembako gitu ya. Nah itu harus ada dulu. Itu Bu. Halo? Iya. Oke ya. Nah, jadi diwakilkan ya Bu, kalau kita masih di luar negeri, misalnya harus mengkandidatkan dengan suami atau anak-anak atau istri atau family atau keluarga yang ada di Indonesia. Itu. Oke. Jadi terus tadi yang untuk kedua tadi, kita nggak bisa ya melakukan seperti kita barang dari Indonesia kita bawa ke sini, kita hubungan dengan orang sini, apa itu bisa apa itu tidak legal ya? Nah, tidak boleh seperti itu. Produk Indonesia kita bawa ke sini, kita hubungan dengan orang sini, supaya orang sini yang memasarkan. Jadi kita tinggal membawa produk kita tadi gitu. Apakah itu bermasalah di ke apa ya namanya? Gini Bu. Terkait dengan masalah regulasi dan peraturan ya. Tapi mungkin kalau untuk masa-masa kita off atau libur atau tidak ada hubungannya dengan kerja mungkin boleh, mungkin ya, aku kurang tahu, bisa berkoordinasi dengan Bu Eti dan teman-teman untuk masalah ini. Mbak Melati, kalau untuk bisnis kan kalau di sini jangankan kita ya pemegang permit, untuk Singapuriannya kalau dia mau melakukan suatu usaha walaupun usaha rumahan dia tuh harus ada license. Jadi kalau misalkan permit holder dia tuh kalau misalkan dia melakukan bisnis berarti ada dua kesalahan, satu tidak berlisensi, dua dia melanggar undang-undang sebagai permit holder. Jadi mungkin misalkan kalau Mbak mau usaha mungkin atas nama misalkan keluarga yang di Indonesia lah kayak gitu ya, seperti itu. Karena apalagi sistemnya ekspor impor ya seperti itu. Jadi tetap atas nama keluarga aja Bu. Ibu hanya kontrol saja. Karena kalau ibu yang menjalankan itu nanti terbentuk dengan regulasi yang atau peraturan undang-undang yang ada di Singapura. Betul. Pentingnya ibu sebagai pengkontrol aja. Artinya ibu tidak terlibat langsung, tetapi mengendalikan itu kan bisa dengan bisa dengan handphone, bisa dengan teknologi, betul kan Bu? Iya. Nah, jangan terlibat langsung Bu. Kalau terlibat langsung nanti ibunya malah kena masalah di sana. Ya. Iya. Oke, Ibu. Sama-sama. Yang lain. Silakan teman-teman yang lain. Di sini ada Mbak Widi Anggraini. Dipersilakan Mbak Widi. Halo Mbak Widi. Halo, assalamualaikum nanti dulu Bu. Assalamualaikum. Nggak mau tanya. Kan kalau kita buat usaha pasti ada tanggapan dari tetangga, saudara yang of course dia orang akan bikin kau jualan akan sukses, kan akan bikin kita down untuk jualan. Apalagi sekarang itu sosialisasi dunia sudah digital, online sudah di mana-mana. Dan mayoritas kan kalau di kampung itu dia orang sama macam jualan online sih Bu, hampir semuanya sama. Itu macam mana tanggapan Ibu atas tanggapan tetangga-tetangga kalau bilang nanti belum usaha sudah dibilang nanti kalau gagal macam mana, itu kan harus bikin down. Tanggapan Ibu untuk memotivasi diri sendiri bahwa saya bisa, itu macam mana? Oke, Ibu gini, tetangga, saudara, pasangan, suami, istri, bahkan
bisa rata-rata penghalangnya itu ke bawah. Saya bercerita pengalaman saya sendiri ya. Waktu saya memutuskan untuk tidak bekerja lagi atau berusaha, itu distraction terbesar saya adalah orang tua saya, ibu dan bapak saya. Mereka selalu, apa ya bilangnya, membodoh-bodohkan saya. Kamu nih bodoh, udah kerja bagus, gaji bagus, ditinggalin, buka usaha nggak jelas, tapi distraction-nya, atau kita mau fokus pada solusinya. Kalau tetangga mah gampang Bu, orang lain. Kita bisa ngomong, kalau gue lapar, emang lo mau kasih makan? Ya kan? Enggak. Jadi kita motivasi diri kita sendiri seperti ini. Kita yakin, kita percaya bahwa kita akan berhasil. Seperti itu ya Bu. Seperti saya. Begitu orang tua saya ngomong gitu, saya nggak ngelawan. Ibu nih sama bapak, anak usaha bukan nggak ngomong gitu. Tetapi di dalam hati kecil saya, Allah tolong bantu saya membuktikan kepada kedua orang tua saya bahwa saya bisa berhasil, bisa sukses walaupun awalnya bisnisnya kecil-kecilan. Gitu ya. Dulu kan bisnis pertama saya tuh laundry kiloannya, kayaknya laundry itu kayaknya bisnis receh banget gitu loh. Yang aduh nggak meyakinkan. Orang tua saya itu underestimate ya dengan bisnis itu. Tapi karena kita bisa membuktikan kepada mereka dengan keteguhan hati, kesungguh-sungguhan, kerja cerdas, kerja smart gitu ya, sehingga 2-3 tahun kemudian mereka yang merasa bangga kepada kita gitu loh. Itu caranya, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Kalau orang tua ya. Tetapi keluarnya itu bukan berarti kita cuek, tapi sambil kita bekerja sungguh-sungguh untuk membuktikan kepada mereka. Nah, kalau tetangga atau saudara, aduh itu mah angin lalu aja Bu. Kita lapar, kita susah, anak kita mau sekolah, ya kan? Mereka nggak mungkin sumbangan ngasih duit buat kita makan. Benar nggak Bu? Benar. Jadi jangan ibu nanti kamu bisnis gagal, insya Allah berhasil. Kita aja jangan dilawan. Jadi kita afirmasikan, kita afirmasi itu yakinkan kepada diri kita. Kita punya Tuhan yang maha kaya, yang maha segalanya, yang mampu membolak-balikkan segala sesuatunya dengan sangat cepat. Kita yakin itu, sehingga kita punya keyakinan kita pasti akan berhasil. Seperti itu. Tapi jangan menyerah, jangan baperan Bu. Jadi pengusaha itu nggak boleh baperan. Baperan apa ya? Apa sih Mbak Eti baperan itu? Bawa perasaan. Ambekan gitu ya bilangnya. Yeah. Kalau saya dihina orang, saya nggak akan jawab, makasih ya Bu. Saya kan cuma bilang gitu. Tapi di dalam hati, awas ya, 2 tahun dari sekarang mobil gua akan lebih cakep dari mobil lu. Gitu saya sama orangnya. Ya kan? Itu Bu caranya ya. Ibu Karena harus, kan ini Bu, mayoritas di kampung saya kan, itu kalau dibilang jalan utama. Tapi macam bukan jalan utama. Kan kita masih daerah Lampung kan, Lampung lintas timur. Itu kalau kita buka usaha, mayoritas di orang bilangnya kalau kita buka laundry ya, buat apa laundry 1 kilo 4.000, buat yang lain boleh. Nanti kalau jualan macam tuh, macam mayoritas sudah banyak kan. Kalau kita nak buka usaha di kampung kan harus memastikan niat kita, pikiran kita itu akan terbawa sama suasana atau enggaknya. Dan mayoritas juga kan kalau kita buka usaha di kampung kan banyak kayak susah Bu. Apa harus keluar dari lingkungan kita, buka di lingkungan lain, atau kita bikin produk atau bikin usaha lewat online? Nah, itulah Bu fungsinya Ibu berjejaring. Artinya gini, dari awal kan saya sudah menyarankan teman-teman untuk saling bersilaturahmi, terutama kepada orang-orang dinas. Ya, dinas terkait ya Bu. Artinya apa? Dengan kita berjejaring, dengan kita memiliki koneksi yang banyak, bisnis kita itu nggak di situ-situ aja, Bu. Bisnis kita itu bisa meluas tanpa kita sadari.
seperti itu. Artinya kalau ibu mau silaturahmi komunitas lain lebar dengan sendirinya tanpa harus nguplek di situ-situ aja. Nah, saran saya Bu, sebelum Ibu menentukan mau buka bisnis apa, Ibu survei dulu. Oke, contoh surveinya seperti ini. Ibu tinggal di daerah X, ya. Daerah X itu adalah daerah industri, masak, nggak punya waktu buat masak. Mungkin kalau saya bisnis lauk mateng untuk mereka makan siang atau makan sore atau sarapan akan cocok. Seperti itu ya Bu. Itu contohnya. Jadi Ibu harus analisa dulu. Tempat Ibu ini, daerah Ibu ini apa, potensinya apa, sehingga nanti Ibu bisa kembangkan sendiri. Gitu ya Bu. Oh iya. Ya. Oke, makasih. Sangat loh Bu Lidi. Tetangga mah nggak usah tetangga nyinyir mah udah biasa, itu biasa banget. Penanya selanjutnya ya, satu lagi mungkin penanya terakhir, satu di sini ya langsung. Ada Mbak Halimah Harahap, silakan di unmute. Oke, silakan Bu Halimah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi Bu. Waalaikumsalam Bu Halimah. Ya, kebanyakan sih persoalan yang pengen saya tanyakan udah terjawab, masalah-masalah label, terus langkah-langkah ini. Cuma pengen tahu misalnya kita masih di Singapura nih, terus pengen buat bisnis online gitu ya Bu. Seperti yang langkah yang Ibu pertama yang Ibu lakukan adalah dengan bisnis laundry gitu. Boleh beri tips-tipsnya Bu, langkah-langkah apa aja yang harus kita lakukan, tips-tips langkah-langkah pertama gitu. Ibu di Indonesia punya family? Iya. Anak, suami? Iya. Masih single Bu, masih single. Iya. Makanya saya pas waktu dengar Ibu bisnis laundry kayaknya hasrat yang dalam hati saya bangkit kembali gitu ya Bu, karena kepengen banget sih untuk mengembangkan bisnis laundry di kota saya. Sebenarnya sih belum ada sih sebenarnya, jadi pengen banget. Medan. Oh Medan, oke, Horas Medan ya. Horas. Step pertama yang Ibu Halimah harus lakukan, Ibu harus rekrut orang terpercaya. Ya, rekrut apa Bu? Rekrut orang yang Ibu percaya. Entah itu saudara, entah itu teman, entah itu keluarga. Oke. Setelah Ibu rekrut orang, yang kedua, Ibu buatkan visi dan misi kepada dia, ya. Ibu sampaikan visi dan misi Ibu bahwa saya nih pengen bikin laundry pertama di Medan yang bla 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 bla. Nah, itu tergantung pada Ibu. Kamu siap nggak support saya? Gitu. Support dalam arti saling kerjasama ya Bu. Simbiosis mutualisme. Yang ketiga, Ibu buatkan sistem. Kalau Ibu mau bertanya tentang sistem laundry, boleh japri saya. Nanti saya kasihkan. Ya, nanti saya kasih. Karena kalau saya jabarin di sini panjang, kasihan teman-teman yang kayaknya perlu ada next session lagi deh Bu untuk lebih jelas ya. Boleh. Ini aja kita punya waktu kira-kira tinggal 10 menit lagi. 5 menit buat tertutup, jadi 5 menit lagi untuk menjawab pertanyaan yang ada di kolom chat nanti. Baik. Ya Bu, nanti Ibu bisa japri saya deh. Kalau untuk kalau untuk mau sistem laundry, Ibu bisa japri saya by WA. Ya. Tapi terima kasih banyak loh Bu. Maksudnya apa yang Ibu sampaikan pas waktu Ibu pertama kali memulai bisnis pertama kali laundry. Jadi saya bilang, wah Ibu aja bisa, Ibu Nurani kenapa saya enggak gitu. Makanya pengen banget gitu. Ya terima kasih banyak loh Bu. Iya Bu. Ya, tetap semangat ya Bu ya. Semangat dong ya. Siap. Terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama Bu Halimah.
Oke, kembali ke kolom chat ya Bu, pertanyaannya dari Mbak Supina. Bagaimana dengan kami yang masih bekerja sebagai PMI dan belum mempunyai NPWP dan berencana membuka usaha di Indonesia? Terima kasih atas ilmunya Ibu. Ibu, kalau ibunya masih di Singapura, saran saya segera kandidatkan kepada yang di Indonesia. Entah itu suami, istri, ibu, bapak, adik, kakak, ya siapalah yang mau dikandidatkan. Saya atau mungkin dari saya kurang ngerti juga nih regulasinya. Mungkin kalau di KBRI bisa bikin NPWP kita ya, warga negara Indonesia yang ada di Singapura, ya mungkin itu bisa berkoordinasi dengan pihak KBRI. Tapi kalau untuk di Indonesianya, memang harus berkolaborasi dengan orang yang di rumah. Itu aja sih Bu saran saya, yang Ibu percaya. Ya, oke ya. Nah, itu pertanyaan terakhir ya Bu, udah nggak ada lagi. Saya pribadi mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Titi yang udah hati mau sharing ilmunya. Nah, di sini saya mau mungkin kemarin kan Ibu mau ngasih giveaway ya untuk 5 peserta terbaik. Tadi saya udah calling-callingan sama Rusti di belakang. Terima kasih Bu Titi. Rusti yang pilih. Jadi monggo Bu Rusti, siapakah 5 peserta yang beruntung itu? Kalau nanti untuk giveaway-nya, saya kirim ke satu alamat ya, ke Mbak Eti atau terus ke Singapurnya. Ya boleh Bu, nanti kita boleh jumpa kalau udah nyampe barangnya di sini, kita yang menyampaikan. Siap. Terima kasih Bu. Terus Oke, terima kasih sama Bu Titi dan Eti ya. Kita sudah memilih nih 5 peserta yang beruntung hari ini menyimak benar-benar ilmu yang ada. Dengerin ya, dengerin. Ada 5 nanti, jadi 5 yang sudah tersebutkan namanya ini tolong hubungi Eti ya. Mau di WA, mau di Messenger, apa mau di nomornya terserah. Jadi nanti tolong hubungi Eti biar nanti Bu Titi dari Indonesia mengirimkan langsung giveaway-nya sama Mbak-mbak yang sudah beruntung hari ini ya. 1 nih. Ini belakang TV dari tadi ini siapa ya nih? Sampai kuping saya sampai begini-gini ngedengerin Bu Titi ini. Aduh, disuruh di-mute, nggak mau di-mute. Oke, 1 Mbak Yurnani. Ya, terima kasih. Yang namanya Mbak Yurnani ya. Nah, terima kasih Bu Titi, terima kasih banyak. Mbak Umyati. Mbak Umyati. Oke, Mbak Umyati. Ya. Terus yang ketiga Mbak Nafisa. Kalau Mbak Nafisa ada di Indonesia ya, Bu Titi, Mbak Nafisa ada di Indonesia. Mbak Nafisa nanti tolong chat Bu Titi ya, Mbak Nafisa. Terus yang keempat Mbak Halimah Harahap. Ya. Tuh. Yang kelima yang terakhir ini Mbak Sepia. Mbak Sepia. Terima kasih. Tolong siapa? Terusi. Sepia apa Sepia Tuti ya? Sepia, Sepia. Oke. Ya, dapat apa saya? Terima kasih, Kakak. Ya itu tolong hubungi Mbak Eti ya, semuanya yang ada di Singapura. Saya order keripik sama Bu Titi loh. Chat Bu Titi aja langsung. Chat Bu Titi. Udah order tapi belum diproses, Bu Titi lagi sibuk. Saya lagi sibuk. Oke. Itu aja ya teman-teman, Mbak-mbak semuanya, jangan lupa ya. Jadi nanti pas waktunya Bu Titi mengirimkan di kuenya, Mbak-mbak hubungi kita nggak apa-apa nanti. Ya, makasih semua, Mbak Eti, adminnya, makasih. Makasih semua, berharap bisa lagi ya Bu. Terima kasih atas ilmunya hari ini. Belum tutup. Terima kasih. Belum tutup dulu, tunggu. Oh ya Mbak. Saya mau ngomongin
Oke. Alhamdulillah ya, acara berlangsung dengan lancar. Semoga bermanfaat ilmunya untuk kedepannya. Terima kasih Alhamdulillah untuk Bu Titi, terima kasih untuk Pak Depril, Pak Rofi, terima kasih juga untuk semua. Nah, tadi kan giveaway-nya dari Bu Titi. Nah, sekarang dari HPRTS-nya sendiri. Tapi caranya silakan di-upload pada saat acara ini, mungkin ada yang screenshot atau apa ya. Itu di-upload di wall Facebook atau Instagramnya masing-masing. Terus di tag-nya itu di tag apa grup HPRTI seperti itu. Nanti 3 pemenang terbaik menurut versi kami itu dapat top up $10. Lumayan kan hadiah hiburan. Jadi silakan di-upload di media masing-masing. Nah, itu aja. Sekali lagi saya mewakili panitia dari seluruh pengurus HPRTI mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Mohon maaf jika ada kata atau sikap kami yang kurang berkenan. Insya Allah jika ada kesempatan kita akan ngadain lagi acara-acara yang seperti ini karena kan kita belum bisa kumpul-kumpul. Kita sama-sama berdoa ya, mudah-mudahan tahun depan kita bisa. Amin, amin. Ada acara yang face to face gitu ya. Saya kembalikan ke Ibu Citra sebagai doa penutup ya. Bu Citra, silakan Bu. Ya, makasih Mbak Ete. Alhamdulillah acara workshop online HPRTI 2020 bersama Ibu Nur Haiti berjalan lancar. Semoga bisa menambah ilmu untuk teman-teman semua. Marilah kita berdoa untuk kepercayaan ini menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim wala asina linang sadar wa siniral ladina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bihaqqi wa tawassaw bisabr. Doa selesai. Saya ambil foto dulu ya. Sama ya. Sama. Jadi kalau yang ada kameranya ditutup mungkin boleh dibuka. Dibuka aja sebentar. Dibuka sebentar. Tiara, Nano dibuka Nano. Juga ya. Sambil panjang produk ya. Ya boleh. Yang boleh mau jempol, mau apa, mau love, mau apa boleh silakan. Terima kasih. Buka kamera. Layar kedua. Terima kasih loh. Layar kedua. Oke. Terima kasih teman-teman semuanya. Sampai jumpa lain kali. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu narasumber dan semuanya. Selamat untuk yang menang-menang. Semangat. Semangat Bu Emi cari ikannya. HPRTI, terima kasih. HPRTI is the best. Thank you. Terima kasih. Thank you. Bu Titi, makasih banyak. Iya, terima kasih punya. Terima kasih ya. Kita cari Ibu lagi, Bu. Selanjutnya mungkin yang lebih spesial. Terima kasih hadiahnya. Acaranya berikutnya, Bu. Terima kasih Bu Titi hadiahnya. Walaupun belum sampai, terima kasih banget. Sama-sama, terima kasih. Rofi, makasih ya.